yang berjudul Asal-usul Kota Singaraja. Cerita ini dikutip dari buku kumpulan cerita rakyat yang diceritakan kembali oleh Emma Yudhistira. Dengarkan baik-baik ceritanya ya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Sri Segeni. Beliau adalah raja dari kerajaan Kelungkung. Salah satu istri beliau bernama Nilopase. Ia adalah salah satu pelayan di istananya. Sri Segeni dan Nilopase dikaruniai seorang putra. Karena sesuatu hal, Arya Jelantik ditugaskan untuk menjaga dan kemudian menikahi Nilopase. Pada suatu hari, Arya Jelantik berkata dengan lembut kepada bayi yang dilahirkan Nilopase, "Sayang, kamu anak laki-laki ajaib. Ubun-ubunmu yang merah dan bercahaya, serta lidahmu yang berbulu, sebagai pertanda kekuatan dan kemasyhuranmu kelak. Karenanya, ku beri nama kamu Ki Gusti Barak Panji. Saya berjanji akan mengajar dan membimbingmu banyak ilmu nanti." Beberapa tahun kemudian, Ki Barak Panji tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan tampan, dengan banyak keahlian, ilmu kanuragan, dan kekuatan gaib. Atas bimbingan Arya Jelantik. Mendengar itu semua, Sri Segeni berkata kepada Paman Arya Jelantik, "Paman, aku sangat bahagia mempunyai seorang anak laki-laki seperti Ki Barak Panji. Tetapi kekuatannya membuatku khawatir. Aku tidak mau kewibawaanku pudar olehnya. Jadi, apa kamu punya ide untuk mengusir dia dari sini?" Arya Jelantik berkata, "Bagaimana kalau Baginda ditahkan dia untuk pulang ke desa ibunya, Desa Panji di bumi dan bukit, untuk belajar dan meningkatkan ilmu kanuragannya?" Raja Sri Segeni tersenyum. Ide yang sangat bagus itu. Terima kasih, Paman." Selanjutnya, Sri Segeni menitahkan Nilopase menemani putranya pergi ke desa Panji dan bukit, dan ditemani oleh 40 pasukannya yang gagah berani. Raja menganugerahi sebuah keris gitar semang, tombak tunjung tutur, dan bendera Pangkajapatwa kepada Ki Barak Panji.
Gianyar, lautan, dan pegunungan tengger. Tetapi untuk apa saya melihat itu semua, Tuan? Tuan, kelak kamu akan menjadi raja yang besar, dan semua yang kamu lihat tadi akan menjadi wilayah kekuasaanmu nanti. Jawab Panji Landung. Sementara Ki Bara Panji diangkat oleh Panji Landung, Nilopasa dan semua pasukannya panik mencarinya. Lalu saat dilihat Ki Bara Panji diangkat oleh Panji Landung, dia pun berteriak sambil menangis. Tolong, tolong Tuan, kembalikan putraku, jangan sakiti dia, tolong. Jangan khawatir, Nyonya, saya hanya memberitahu sesuatu kepadanya. Sekarang pergilah ke pantai Penimbangan. Di sana ada orang-orang yang memerlukan bantuanmu, Tuan. Kata Panji Landung lalu menghilang. Selanjutnya, Ki Bara Panji melanjutkan perjalanannya ke pantai Penimbangan. Setibanya di sana, dia melihat ada sebuah kapal karam di pantai di antara kerumunan orang-orang. Begitu melihat Ki Bara Panji datang, dengan cepat Ki Empu Awang si pemilik kapal menghampiri. Permisi Tuan, bersediakah Tuan membantu mendorong kapal saya itu ke laut? Saya akan memberikan semua harta benda yang ada di kapal saya itu, jika Tuan bisa melakukannya. Ki Bara Panji berkata, baiklah. Ki Bara Panji berdoa lalu menaruh trisaktinya di kapal. Luar biasa, kapal itu bergerak dan terlepas dari sangkutannya, lalu beranjak ke tengah laut dengan selamat. Wow, hebat! Hore! Hore! Hidup Ki Bara Panji! Hidup Ki Bara Panji! Hidup Ki Bara Panji Sakti! Sejak saat itu, Ki Bara Panji semakin terkenal dan termasyhur namanya. Dia juga dikenal ramah tamah, sopan santun, dan murah hati. Lama-kelamaan, semakin banyak orang yang menghambakan diri padanya. Hingga akhirnya dia diangkat menjadi seorang raja yang bergelar Ki Bara Panji Sakti. Kemudian dia memperkuat benteng kekuasaannya dengan laskar perangnya yang bernama Trunagoa, dan laskar rakyat menggempur Blambangan hingga takluk menyerah kalah. Ya, Ki Bara Panji menang di balik duka gugur seorang putranya yang bernama Ki Gusti Ngurah Nyoman Danu Dresta. Akhirnya Raja Solo menghadiahkan seekor gajah kepada Ki Bara Panji. Dia lalu mendirikan sebuah kerajaan di ladang pohon jagung gembal atau pohon buleleng di Sukasada. Pada tanggal 30 Maret 1604, kerajaan dipindahkan lebih ke utara, diberi nama Singaraja. Artinya dipimpin oleh seorang raja yang gagah perkasa laksana singa. Akhirnya kota Singaraja dijadikan ibu kota Buleleng. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Dari kisah ini kita dapat memetik sebuah pesan. Peribahasa mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Artinya, jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan di
saya terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.